Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai pan-Islamisme. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada John Dinho Duantara, lalu ada Kayla Tifa Dianur, lalu ada Naila Aryani, Naura Arika, Sama Faunia, dan Tiara Sevitri. Pengertian pan-Islamisme. Pan-Islamisme merupakan sebuah ideologi politik yang mengajarkan bahwa umat Islam di seluruh dunia harus bersatu untuk dapat terbebas dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Selanjutnya adalah sejarah berdirinya pan-Islamisme. Gagasan pan-Islamisme lahir atas pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Saat itu Jamaluddin sedang berada di Mesir. Ia melihat betapa miskinnya negara itu, kemudian merasa aneh dengan kondisi Mesir yang sangat gersang. Padahal tanahnya subur dan kaya. Mesir yang pada saat itu mengalami permasalahan ekonomi membuat banyak bangsa asing masuk dan ikut campur dalam masalah ini. Akan tetapi, campur tangan asing ini justru membuat Mesir semakin memburuk. Melihat hal ini, Jamaluddin mulai giat berusaha membangun kesadaran bangsa Timur bahwa bangsa Barat telah mengeksploitasi bangsa mereka. Campur tangan bangsa Barat, terutama Inggris dan Amerika, juga dirasakan oleh tokoh-tokoh Islam di Afghanistan, Irak, Iran, dan India. Kejadian inilah yang mendorong Jamaluddin Al-Afghani terus mendorong persatuan umat-umat Islam di dunia dan berkembang paham. Selanjutnya ada ciri-ciri pan-Islamisme. Yang pertama merupakan paham politik yang lahir pada saat Perang Dunia Kedua pada bulan April 1936. Yang kedua, mengikuti paham yang tertulis dalam Al-A'mal Al-Kamilah dari Jamal al-Din. Yang ketiga, suatu paham yang bertujuan untuk mempersatukan seluruh umat muslim di dunia. Yang keempat, munculnya organisasi bertajuk pergerakan dan nasionalisme yang bertujuan untuk memperjuangkan kebebasan dari belenggu penjajahan. Yang kelima, membangun sebuah sistem pemerintahan khilafah untuk memajukan peradaban Islam. Dan yang terakhir, untuk menghapuskan penjajahan bangsa Barat terhadap umat Islam. Pengaruh pan-Islamisme. Pada perkembangannya, pan-Islamisme mampu menarik perhatian dari masyarakat Islam. Pengaruh pan-Islamisme mampu membangkitkan kesadaran umat Islam untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Selain itu, ideologi pan-Islamisme juga dijadikan dasar dalam melawan absolutisme dari penguasa dunia Islam. Kelebihan dan kekurangan pan-Islamisme. Untuk kelebihannya, pan-Islamisme memberi inspirasi bagi negeri Islam untuk mengadakan gerakan nasional dalam melawan penjajahan. Sedangkan untuk kekurangannya adalah dari paham ini terkesan lebih fanatik terhadap suatu ajaran dan biasanya kurang menerima pendapat aliran yang lain yang mungkin masih sepaham. Kemudian ada tokoh-tokoh pan-Islamisme. Yang pertama itu Said Jamaluddin Al-Afghani. Tokoh ini menyatakan bahwa dunia Islam sedang menjadi ajang permainan politik bangsa-bangsa Barat. Pemikiran inilah yang mendorong Jamaluddin menggalang semangat persatuan dunia Islam yang kemudian terkenal dengan pan-Islamisme. Kemudian tokoh yang kedua, Sultan Abdul Hamid II, ia menuangkan paham pan-Islamisme dalam upaya modernisasi yang semakin gencar yang dilakukan oleh kerajaan Turki Utsmani. Menurut beliau, pan-Islamisme merupakan suatu wadah untuk menyatukan umat Islam di seluruh wilayah Islam. Kemudian tokoh yang ketiga, Rashid Ridha, menurut beliau, khilafah mampu menyatukan semua aspek baik geografi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan agama. Untuk mewujudkan kesatuan umat, pada mulanya meletakkan harapan pada kerajaan Turki Utsmani. Namun harapan itu hilang setelah Mustafa Kemal berkuasa di Istanbul. Kemudian Ridha meletakkan harapannya kepada kerajaan Saudi Arabia. Kemudian tokoh yang keempat, Nami Kemal, ia meyakini bahwa selama ini pemerintahan Islam yang kekuasaannya tertinggi berada di tangan khalifah bersifat mutlak. Seharusnya khalifah dipilih oleh rakyat dan harus tunduk pada konstitusi atau syariat. Tapi yang terjadi saat itu sebaliknya, khalifah justru dipilih berdasarkan keturunan, sehingga rakyat tidak dapat mengontrol khalifah dalam penerapan hukum. Selanjutnya ada dampak pan-Islamisme terhadap Indonesia.
Paham pan-Islamisme ini kemudian masuk ke Indonesia pada tahun 1924. Dalam perkembangannya, paham pan-Islamisme berkembang menjadi organisasi politik yang turut berjuang melawan penjajah demi merebut kemerdekaan. Tentunya mereka melakukannya melalui jalan-jalan Islam. Salah satu organisasi atau partai pertama yang berperan penting dalam pergerakan pan-Islamisme di Indonesia adalah Sarekat Islam. Nah, kalau Sarekat Islam melemah, artinya posisi umat Islam di Indonesia pun ikut melemah. Kenapa? Karena Sarekat Islam dianggap satu-satunya partai politik bagi orang Islam yang berlatar belakang bidang sosial dan pendidikan. Selanjutnya ada negara-negara yang menganut pan-Islamisme, di antaranya yaitu Turki, Mesir, India, Iran, dan Asia Tengah. Apakah pan-Islamisme sudah berakhir? Tentu saja belum. Pada saat ini masih ada organisasi yang menganut paham pan-Islamisme. Di Indonesia contohnya adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU. Ada juga beberapa kegiatan yang mewujudkan paham pan-Islamisme, seperti kegiatan bukber atau buka bersama, acara pengajian, dan kegiatan silaturahmi pada Hari Raya Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.